Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriani, NPM 502058. Saya dari Prodi PGSD kelas 3F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi. Psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Berkenaan dengan objek psikologi ini, maka yang paling mungkin untuk diamati dan dikaji adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yakni dalam bentuk perilaku individu maupun berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu psikologi umum yang biasa disebut dengan general psikologi yang mengaji perilaku pada umumnya, dan psikologi khusus yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus, diantaranya yaitu psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi klinis, psikologi abnormal, psikologi industri, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan menurut pakar adalah subdisiplin psikologi dan bukan psikologi itu sendiri. Secara sederhana dan praktis, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran secara lebih efektif. Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam tatanan pendidikan yang teratur atau intervensi untuk pembelajaran yang efektif. Baiklah, yang selanjutnya, psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu. Psikologi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan banyak orang, di antaranya peserta didik, pendidik, administrator. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup topik-topik psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta didiknya, tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan mendapat, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara tepat dengan siswanya, menilai hasil pembelajaran yang adil. Pandangan psikologi tentang belajar. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku yang dimana perubahan itu dapat mengarahkan kepada tingkah laku yang lebih baik. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui pelatihan atau pengalaman. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif, mantap, harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian. Ciri-ciri belajar. 1. Perubahan yang didasari dan disengaja yang biasa disebut internasional. 2. Perubahan yang berkesinambungan yang biasa disebut kontinu. 3. Perubahan yang fungsional. 4. Perubahan yang bersifat positif. 5. Perubahan yang bersifat aktif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bersifat bertujuan dan terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dalam berbentuk
yaitu informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan kecakapan motorik. Penyampaian mengenai psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.